ini juga kuasa hukum sama-sama mewakili Sajat Ukra begitu ya. Ini ada artikelnya. Nikita Mirzani, ini ada pernyataan dari Bu Elsa ya. Nikita Mirzani jangan jagoan kebal hukum, jangan jadi jagoan kebal hukum katanya begitu ya. Coba kita lihat ini adalah pernyataan Nikita Mirzani pada saat diundang ke Rumpi hari Rabu lalu yang kemudian dibalas dengan press conference begitu ya. Seperti apa pernyataannya kita tanya langsung ke Bu Elsa klarifikasinya. Berikut ini. Dua-duanya. Kalau anaknya selama Niki waktu mendekam di Pondok Bambu, tiap hari ketemu bahkan tidur bareng. Sama? Gitu. Sama anak Niki sama Jet. Oke, terus? Gitu. Terus habis itu apa yang terjadi sesudah kamu mendekam Pondok Bambu, hubungan bapak dan anak ini? Baik-baik saja. Habis itu dia menghilang selama 2 tahun. Nggak tahu kenapa 2015 mau ke 16 ada laporan polisi. Sebenarnya dia nggak peduli, cuman kayaknya karena dia sudah berkeluarga lagi, nikah siri sama si perempuan ini, dan kayaknya perempuan ini tidak bisa memberikan anak, langsung deh tuh laporan polisinya gencar gitu. Oke, tapi sesudah dia menghilang 2 tahun itu, kalau misalnya dia mau ketemu lagi, kamu halangi nggak sih? Dia nggak pernah telepon, nggak pernah nanya-nanya kabar, nggak pernah. Tiba-tiba ada yang namanya Ibu Elsa, pengacaranya itu, langsung telepon gitu. Dan menuding kamu menghalangi. Dan menuding aku menghalangi. Pertemuan. Jadi Nikita Mirzani dan Sajat Ukra itu diputus bercerai pada bulan Februari tahun 2015 dan pengadilan pada saat itu mewajibkan Sajat untuk membayar ganti rugi biaya persalinan sebesar 34 juta rupiah dan membayar nafkah bulanan sebesar 6 juta rupiah begitu ya. Nah Bu Elsa pada saat itu kan 2015, kemudian Nikita bilang katanya Sajat terus kemudian menghilang, tiba-tiba dari 2015 sampai mendekati 2016 Bu Elsa nelpon. Bu Elsa pernah nelpon Niki, kah betul? Saya sih merasa nggak pernah ya, tapi yang jelas itu menuduh dia seperti itu nggak pernah. Apalagi setelah dia pernah WhatsApp ibu jadi pengacaranya Sajat. Terus saya bilang iya. Terus? Ya udah itu dia langsung kontra sama saya. Oh, saya baru ingat. Waktu dulu pernah sekali ya, dia belum cerai dengan Sajat. Dia pernah telepon konsultasi. Kalau nggak salah, bahwa kok belum cerai-cerai. Terus saya bilang, kamu punya lawyer nggak? Saya bilang gitu. Ya memang menunggu karena dia hamil ya, menunggu lahir ya, tunggu aja. Kan udah ada lawyer, saya nggak etis kalau mencampuri gitu. urusannya. Nah, rasanya itu teleponnya, tapi pembicaranya bukan soal masa Sajat ya. Sajat, tapi dia yang nelpon saya. Bu Elsa, kapan sih sebenarnya Ibu tuh mulai mewakili Sajat? Apakah langsung begitu mewakili Sajat langsung ada tindakan hukum atau sebenarnya ada proses mediasi? Ya sebelumnya ya kita mediasi dulu ya, sampai saya undang ke kantor. Apa yang terjadi waktu diundang ke kantor itu? Undang ke kantor, persyaratannya harus bayar dulu. Sedangkan saja bilang saya udah bayar, tapi selalu dia dikecewakan. Ini kita lihat ada postingan WhatsApp ya gitu, ada percakapan yang kemudian jadi bukti juga bahwa Niki memang bilang Niki ingin supaya dinafkahi begitu ya, tapi dia ingin dibayarnya secara transfer. Sementara Sajat inginnya dibayar secara cash. Supaya gitu. bisa lihat anaknya. Apa yang membuat Sajat inginnya bayar cash dan menolak untuk transfer sih? Ada apa sih sebetulnya? Karena pernah dikecewakan, dia udah bayar, ternyata dijanjikan saja udah tuh nggak pernah ketemu anaknya. Sebetulnya ya masalah ketemu anaknya itu kan udah dalam putusan pengadilan. Itu tidak terkait dengan uang, tapi nyatanya kan dikaitkan dengan uang. Ya udah kita ikutin waktu di kantor, saya bujuk-bujuk saja untuk supaya ikutin aja deh, siapa tahu benar. Ya dulu mungkin dikecewakan, kali ini karena Niki yang datang ke kantor dengan lawyernya, ini ada jaminan lawyernya, insya Allah dia nggak mengecewakan kamu. Ternyata setelah dibayar memang dikecewakan. Jadi ini ada buktinya, ini dari sejak 2018 begitu ya, kurang lebih 2018 Sajat kemudian berkomitmen setiap bulan
mentransfer 6 juta rupiah ke 2016 ya. Dari- ada 2016. 2016, ada 2017 juga. tapi tidak rutin ya. Ya, itu langsung sekaligus. Jadi ada 25 juta, ada 36 sekaligus juta gitu. jadi Oh, jadi satu. kayak dikumpulkan Ya. begitu. Jadi, karena kan tiap bulan 6 juta begitu ya. Jadi ada beberapa kali transferan di tahun 2016. 16 dan 2017. 2017 sifatnya dikumpulkan barengan gitu ya. Jadi ada beberapa kali, kemudian 2018 secara rutin. Secara rutin. Tapi itu di antara 2016 sampai 2018 setelah ditransfer rutin pun belum pernah ketemu. Belum pernah. Belum pernah ketemu. Jadi apakah itu yang mendasari kemudian ada pengajuan gugatan? Iya. Tapi kan gugatannya dari tahun bukan 2000. dilaporkan polisi setelah beberapa kali gagal untuk ketemu. Untuk ketemu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa saja tidak pernah menafkahi anaknya, Nggak benar. nggak benar. Bahkan pada saat hamil dikatakan saja tidak pernah memberikan nafkah sehingga Nikita harus utang sana sini untuk biaya melahirkan. Itu juga tidak benar. Tidak benar. Itu juga tidak benar. Yang benar Dan juga sampai cuci hari-hari aja dibayar kok. ada transferannya, bukti transfernya. Tapi Niki sempat kalau tidak salah ya sempat mengatakan bahwa mana di rekening saya nggak ada tuh. Ini sebenarnya rekeningnya benar yakin ke transfer ke rekening Niki atau kan? Iya. Itu kan nomor rekeningnya kan nomor Dan rekeningnya saya Mbak ada Niki. beberapa kali juga transfer ke Niki. Nikita. Heeh. Itu saya sendiri yang transfer. Ada namanya memang betul Nikita Iya. Mirzani begitu ya. Jadi kalau klaim dari di pihak Niki bahwa nggak ada transferan, dianggap bahwa Sajat ini nggak pengen tahu anaknya, hanya ingin tahu setelah dia menikah lagi dan Enggak benar itu. nggak benar. Yang Itu benar. sebelum menikah, itu jauh sebelum menikah. Sajat menikah kapan sih? Menikah lagi? 2018 akhir. Oh 2018 akhir. Sementara 2016 sebenarnya sudah ada Udah gugatan. dengan saya juga transfer dana juga kepada Nikita, saya ada Ada bukti semuanya ya. transfer. Niki sempat mengatakan bahwa Sajat pada saat Nikita di penjara tiap hari katanya tidur ketemu sama anaknya gitu. Saya soal tiap hari nggak tahu, tapi yang jelas dia ketemu pada periode itu. Oke. Kebetulan Nikita di dalam tahanan, ini diambil kesempatan oleh Sajat untuk melihat, karena kan nggak boleh melihat terus, dibantu oleh keluarganya. Nikita dia melihat, cuma berapa kali ketemunya saya juga nggak tahu, tapi Nggak tahu satu pastinya. periodenya. Tapi begitu Nikita tahu bahwa Sajat Bertemu dengan dengan anaknya, langsung di stop, tidak boleh lagi. Oke, ini ada pernyataan Niki yang mengatakan bahwa dia tidak melarang Sajat untuk bertemu anaknya pada saat dia di penjara, begitu ya? Coba kita tanya komentar dari kuasa hukum Sajat seperti apa. Kita lihat yang berikut ini. Dan dari selama Niki hamil sampai melahirkan sampai sebesar ini tidak ada 1 sen pun uang yang Niki terima. Dia baru mentransfer uang sebesar 6 juta itu setelah laporan polisi itu berjalan di tahun 2019 awal. Jadi yang ada di bulan Maret, di bulan Juli gitu kalau tidak salah. Iya, itu ada baru. 5 bulan ya Kak ya. Kemudian ketika melahirkan pun dia cuma datang kasih nama waktu itu ya, kalau tidak salah. Kasih ya. nama dan itu sempat ribut di rumah sakit kan. Dan dia tidak membayar biaya Enggak persalinan sama juga. sekali. Kamu masih memberi kesempatan dia untuk bertemu anak kamu Dia pernah ketika video kamu- call, dia pernah minta bikinin video, Niki kasih semua gitu. Tapi memang dia nggak pernah ada niatan untuk bertemu dan Niki pun nggak memaksa dia juga dan nggak pernah mau minta lo nafkahin dong, nggak pernah sama sekali. Tapi kamu tidak melarang dia pada saat kamu ditahan di rutan Pondok Bambu? Enggak sama sekali. Apa yang membuat kamu satu tidak keluarga Niki, karena menurut Niki siapa lagi yang bisa jagain anak Niki kalau bukan bapak kandungnya sendiri. Gitu. Oke, baiklah. Ini kita pegang bukti dari pihak Sajat Ukra ya. Ada transfer kode kita tadi mengatakan dari sejak hamil tidak pernah dinafkahi gitu ya. Ini ada dari Juni 2013, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada transferan dalam mata uang Singapura dolar. Ini sebenarnya ada nggak sih di rekeningnya Nikita Mirzani? Kita akan bahas dalam berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumi.